Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan rekomendasikan salah satu custom ROM dan kernel dan modul yang saya pakai ya. Dan untuk modul bisa di semua device, mungkin universal. Dan ROM dan kernelnya di device tertentu ada juga yang support ya. Dan di sini salah satu ROM yang enak banget buat saya ngegame di device Redmi Note 5 Wired ya. Dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. Oke guys, kali ini saya akan rekomendasikan salah satu custom ROM ya dan custom kernel yang sudah saya pernah pakai. Jadi saya sudah pakai beberapa custom ROM dan custom kernel yang sebelum ini ya. Dan di sini saya pakai ROM Corvus dan sebelumnya juga saya pakai Nusantara ya. Di dua ROM ini hampir sama, mirip-mirip aja sih. Saya lihat fiturnya juga hampir sama. Dan saya juga rekomendasikan di ROM ini ya. Kalau di Nusantara sih sama aja. Cuma di Nusantara kan baru pertama update, nggak tahu update selanjutnya lama atau enggak. Dan di Corvus ini sudah sering update ya. Karena ini sudah ke versi yang 8 ya. Jadi saya lebih rekomendasikan ke Corvus untuk yang sekarang ya. Karena sudah sering update. Dan di Corvus ini yang versi 8 ini sudah enak. Lumayan stabil. Cuma mungkin di updatean versi sebelum di besoknya mungkin harus dihapus di bagian Corvus part ya. Karena sudah diganti ke Xiaomi part. Dan di ROM ini enak. Kernel bawaannya pakai extended ya, extended HMP lumayan stabil. Dan saya lebih suka pakai custom kernel, tapi ya saya nggak pakai kernel bawaannya, saya juga sudah ganti. Dan saya sudah ganti ke beberapa custom kernel kayak Agni, di Eagle, dan terakhir di Panda ya, di 3 kernel dan di kernel bawaannya extended. Jadi saya lebih betah di Panda kernel ini guys. Tapi sayang banget ini masih versi yang bukan stabilnya 652. Versi yang stabil terakhirnya 6.5, cuma ini yang bukan stabil ya. Dan mudahan dalam waktu dekat sudah ada yang stabilnya untuk kernel Panda. Dan sementara kita pakai kernel yang terbaru 652 ini ya. Dan saya pakai yang AS bukan OC yang standar. Dan sebelumnya saya juga pernah pakai kernel dari di Eagle ya. Di Eagle sama Panda ini menurut saya hampir mirip-mirip lah, sama-sama adem buat ngegame lumayan walaupun bukan pakai kernel OC ya. Ini bukan pakai kernel OC 180, ini bukan OC. Dan sedikit pembedanya dari di Eagle, saya ngerasa di Panda lebih sensitifnya lebih enak. Saya ngerasa di penggunaan saya sensitif layarnya lebih enak di Panda, makanya saya lebih rekomendasikan di Panda. Tapi untuk hematnya mirip-mirip ya, karena di penggunaan saya sebelumnya dapat 10 jam ya untuk short, untuk sosial media doang streaming, dan untuk gamenya dapat short layarnya 7 jam. Dan kita liatin aja di sini guys ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, ini dia sebelumnya short layarnya kita dapat 10 jam ya untuk di sosial media doang. Di sini saya streaming YouTube paling banyak ya. Saya lebih suka nonton film di YouTube. Kadang kalau nggak ada kerja nonton di film. Dan short layarnya dapat 10 jam 41 menit ya, hampir 11 jam guys. Ini untuk sosial media doang tanpa game PUBG ya. Kalian bisa lihat dari grafisnya juga. Ini sosial media doang. Dan untuk ngegamenya juga saya kan juga ada ya untuk penggunaan gamenya. Dan kita lihat aja abis ini guys. Dan ini penggunaan game saya di kernel Panda ini ya. Sebelumnya 5% karena saya ketiduran, kelolosan, belum lupa untuk screenshotnya ya. Dan sini saya ngegame PUBG nggak lama banget, 2 jam 23 menit, hampir 2 jam setengah ya. Dan saya juga streaming YouTube juga lumayan. Dan shot layarnya dapat di 7 jam 37 menit guys. Jadi menurut saya ini sudah lumayan enak ya. Kalau shot layar dapat 7 jam, game PUBG 2 jam itu guys. Kalian bisa lihat sendiri game PUBG 2 jam, shot layar 7 jam. Mantep ini guys, 7 jam dengan PUBG. Dan ini pakai smooth 90 fps ya, atau 60 fps sama aja lah, smooth ekstrim. Jadi ini penggunaan smooth ekstrim bukan smooth low ya, seriusan ini smooth ekstrim 60 fps atau 90 fps sama aja lah. Dan dapat lah shotnya segini, ini mantep. Ini sudah enak menurut saya buat ngegame. Dan suhunya nggak panas-panas banget ya. Tapi kalau suhunya tergantung suhu ruangan juga. Kalau siang sama malam kan beda suhu juga. Biasa kalau malam lebih ademan, cuma untuk hemat baterai sama-sama hemat menurut saya nih. Dan kita di sini
Saya gak pakai modul Magis juga sebenarnya, bukan pakai kernel luang. Di sini saya kombinasikan modul. Dan di sini saya pakai modul dari GPU Turbo Boost dan Thermal Engine yang versi 4 yang terbaru ya. Ini versi 4 yang terbaru, bukan yang beta guys. Jadi GPU Turbo Boost dan dua modul ini, cuma kalian kalau mau tambah modul kalian bisa racik sendiri sesuai kebutuhan dan selera kalian juga ya. Tapi saya ngerasa di sini GPU sama ini sudah mantap. Atau kalian bisa ganti thermal engine ini pakai Neo Thermal ataupun Magnetar ataupun yang lainnya, banyak banget untuk modul buat ngegame sebenarnya, bukan dua ini doang. Tapi saya lebih cocok di sini ya untuk penggunaan sebelumnya. Enak, stabil buat sosial media, enak juga nih, nggak cepet panas. Buat ngegame stabil juga 60 fps, dan kita tes di game PUBG juga ya. Oke, kita akan tes CPU throttling tes ini juga ya, kita tes. Oke guys, kita akan tes ini baru kita ya. Kita lihat di sini sampai 1 menit aja ya, nggak usah terlalu lama. Sebenarnya ini sudah 16 detik, kita tungguin aja bentar ya. Soalnya kadang ada yang bertanya minta ditesin ini, jadi sekalian aja di video ini ya kita tes. Ini pakai kernel Panda, pakai modul Magis yang tadi itu ya. Jadi ini kalian bisa lihat, kita tes sampai 1 menit aja. Stabil ya, biar kita nggak manipulasi di sini, ini stabil. Ini 90% lah stabil ya. Iya, mantap. Jadi kayak gitu guys. Oke, dan kita akan tes di PUBG Mobile sekarang ya. Kita tes di PUBG Mobile aja langsung ya. Oke guys, dan di sini di game PUBG Mobile ya, di sini bawaannya bukan bawaan ROM, bawaan kernel ya. Ini saya pakai modul dari Agni biar bisa aktif 90 fps ini. Tapi biasanya walaupun 90 tetap stabil di 60 ya, karena sesuai layar juga ya, nggak bisa. Audionya high, jadi kita pakai segini aja cukup ya. Dan kita tes di klasik, kita cari tempat yang rame buat tes bentar aja, kalau lama kebanyakan dusun nanti guys. Oke.
Oke guys, jadi kayak gitu doang ya, dan ini stabil di 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri dari tadi saya ngegame dan ini stabil di 60 fps ya. Dan buat kalian yang suka ngegame ini pas banget, dan ini nggak bikin baterai boros guys. Ini seriusan, kita akan liatin sekarang berapa suhunya. Dari tadi saya cobain ngegame ini 10 menitan ya, dari awal sampai akhir. Ini cuma 2 match ini, bukan cuma ini aja, tadi sudah saya mainin sebelumnya juga. Dan kita lihat aja langsung suhunya ya, suhu baterai. Oke, dan ini suhunya 43 derajat ya, dan saya ngerasa ini masih wajar aja karena ini saya ngetesnya pas siang hari. Dan saya itu sudah lebih 10 menitan saya ngegame dari tadi ya. Dan kayak gitu doang guys review singkat dari kernel ini, dan ini stabil ya, walaupun suhunya segini tetap stabil. Dan biasanya nggak sampai 44 derajat sih, saya mainnya 43 ya, wajar itu. Dan buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya.